Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini juga dalam keadaan sehat ya. Sebentar lagi kita akan menghadapi UTBK, persiapan UTBK-nya dan juga UKIN-nya. Kemarin piloting 1 sudah selesai dengan UTBK-nya. Nah, kita intip-intip apa saja sih yang soal-soal yang sudah mereka temukan, apakah yang kita pelajari ini bisa membantu ya, mudah-mudahan bisa membantu ibu-ibu semua dalam menjawabnya nanti di UTBK. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi dalam pembahasan UTBK-nya. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga Bapak Ibu nantinya dimudahkan untuk bisa lulus UKIN maupun UTBK ya Bapak Ibu ya. Pada malam hari ini saya izin untuk membahas terkait UKIN, karena UKIN itu yang sebentar lagi akan Bapak Ibu hadapi. Dan sebisa mungkin untuk perangkat ajarnya itu sudah selesai sebelum UKIN itu pendaftaran ya, intinya ya. Sebelum pendaftaran kita usahakan UKIN untuk perangkat UKIN itu sudah selesai, jadi nanti tinggal membuat videonya begitu ya. Dan dari beberapa LPTK Bapak Ibu itu ada LPTK yang sudah memperbolehkan untuk membuat video. Nah, sehingga Bapak Ibu harus mempersiapkan terlebih dahulu untuk apa? Untuk perangkatnya. Pada malam hari ini kita akan belajar hal tersebut ya. Baik, saya di sini izin untuk share screen. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Bisa, Pak Ilmi. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Nah, saya di sini akan mengunduh untuk modul ajar dari Bu Niwayan ya. Bentar ya. Ini masih proses. Nah, dalam modul ajar ini Bapak Ibu, itu yang besok dipakai itu sudah saya share ya ke Bapak Ibu. Itu adalah modul ajar yang lengkap ya, yang lengkap mulai dari modul ajarnya, kemudian ada instrumen penilaian, kemudian di situ juga harus ada medianya, harus ada LKPD-nya, harus ada bahan ajarnya, harus ada lembar evaluasinya dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan mengulas terlebih dahulu untuk miliknya Ibu Niwayan. Di sini modul ajarnya adalah pendidikan Pancasila. Fase apa ini, Bu, yang mau ditampilkan ini? Bu Niwayan ada di sini? Ya, fase A, Pak. Oh, fase A. Nah,
Modul ajar. Nah, oke. Modul ajar pendidikan Pancasila kurikulum merdeka. Ini untuk topiknya Pancasila dasar negaraku ya Bu ya? Enggak, mengenal simbol-simbol betul. Pancasila. Lah, Pancasila dasar negaraku ini apanya Bu? Oh, belum diedit. Pancasila dasar negaraku ini apanya ini? Kayaknya itu belum diedit kayaknya. Oke. Oh, belum diedit. Oke, baik. Nanti diperjelas Bu ya. Iya, iya. Nah, ini disusun ya. Oh, pemetaan dulu boleh seperti ini. Ini bagus ini. Jadi kalau bisa memang sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu kita memetakan di sini berdasarkan minat, berdasarkan kesiapan. Nah, ini membingungkan juga Bu kalau seperti ini. Nah, kalau bisa itu kan cuman 2 JP. Ya, betul apa enggak? Kan cuman 2 JP ya. Nah, kalau bisa cukup melayani atau cukup kita itu melayani untuk pemenuhan salah satu saja, Bu. Oh, nggih, Pak, nggih. Apakah pemenuhan minatnya saja ataukah pemenuhan kesiapan belajarnya saja ataukah pemenuhan gaya belajar. Lah, kalau di sini ini nantinya Ibu apakah di modul ajarnya itu melayani minat, pemenuhan minat? Kesiapan belajar, Pak. Kalau memang kesiapan belajar berarti ini nanti tidak usah disertakan Bu ya, yang ini ya. Oh, minat ini kan gitu ya. Jadi kesiapan belajar saja. Kalau memang kesiapan belajar itu berarti di sini ada yang kesiapan belajarnya rendah, ada yang kesiapan belajarnya sedang, ada yang tinggi dan sudah dikelompokkan kan ya. Betul. Nah, jadi yang kesiapan belajarnya rendah itu nanti akan perlu bimbingan khusus. Betul, ini nanti diferensiasi proses. Jadi pas waktu proses di kegiatan inti itu untuk yang pemahamannya rendah itu nantinya di sini perlu bimbingan khusus memang ya. Yang sedang ini memberikan bimbingan dalam literasi, yang tinggi murid diminta membaca cepat. Oh iya, Oke, enggak apa-apa. Yang penting perlakuannya itu tidak sama ya. Jadi ini berarti sudah di asesmen awal dulu ya. Iya, Pak. Berarti ini sudah di asesmen awal berdasarkan kesiapan belajar. Jadi ini tadi miskonsepsi yang atas ini tadi ya. Harusnya tidak usah minat ya, langsung ke kesiapan belajar. Oh ya, nanti dihapus. Iya, yang dilayani itu apa? Kebutuhan apa? Kan gitu ya. Nah. Wahyu. Oh, ini untuk KSE-nya ya, boleh seperti ini. Ini jadi nggak langsung masuk ke modul ajarnya, ya, boleh. Gayanya macam-macam nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang penting itu modul ajarnya lengkap ya. Atau langsung ke modul ajarnya ini nanti ditaruh di lampiran-lampiran juga boleh ya. Oke, di sini kesadaran diri. KSE ada berapa kemarin? Sesuai dengan modul kemarin. KSE ada berapa? Ada 5 ya. Cesel itu ya. Kesadaran diri, kesadaran sosial, terus tanggung jawab, manajemen diri, keterampilan relasi, terus pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, boleh ya, seperti ini boleh. Nah, ini baru yang atas tadi itu memang disiapkan sebelum modul ajar ya. Jadi intinya itu harus di asesmen awal dulu. Nah, di sini modul ajar yang berdiferensiasi dan bermuatan
sosial emosional. Nah, apakah memang betul bermuatan atau tidak kita lihat ya. Nah, ini identitas sudah sesuai. Oh, CP-nya di itu kan. Ini yang CP terbaru ya, Bu ya, berarti ya. Yang 2024 ya. Oke. Terus habis dari CP diturunkan jadi TP ya. TP-nya peserta didik mengenal simbol. Nah, ini kelihatan sekali ngetik sendiri nih ya. Harusnya O ya, simbol ya. Bukan simbol ya. Oke. Apa bahasa di Lomboknya simbol, Bu? Enggak ya? Simbol. Pakai U, simbol. Oh, memang bahasa Lomboknya simbol, tapi ini kan bahasa Indonesia ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Jadi nanti disesuaikan pakai bahasa Indonesia, Bu ya. Iya, Pak. Kompetensi awal. Loh, kok CP lagi, Bu, di sini, Bu? Kompetensi awal ya gak usah CP lagi toh, Bu. CP-nya kan sudah di atas tadi ya. Kok ditulis lagi ya. Jadi kompetensi awal itu istilahnya itu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang anak sebelum mempelajari ini gitu loh. Jadi sebelum mempelajari ini kemampuan apa yang harus dimiliki anak gitu loh. Nah, jadi bukan CP ya. Kompetensi awal itu bukan CP. Oke. Terus di sini profil pelajar Pancasilanya sudah diambil 2, 1 saja cukup, maksimal 2 ya, karena memang 2 CP. Ini nanti berkaitan dengan rubriknya ya, rubrik penilaiannya ada penilaian sikap ya. Sarana prasarana oke, targetnya oke. Jumlah peserta didiknya oke. Modelnya PBL kita lihat nanti. Iya, simbol-simbol ternyata ya. Oh, Bu ya. Nah, biar nantinya enggak gitu. Pemahaman bermakna, peserta didik bisa mengenal ya. Oke, meningkatkan. Pertanyaan pemantiknya itu cukup 2 ya. Asesmen yang digunakan asesmen diagnostik, menyebutkan sila-sila Pancasila, berarti diagnostiknya ini nanti kesiapan belajar ya, betul. Asesmen formatif, asesmen sumatif. Oke, kita ke kegiatannya, kita lihat. Kalau ada yang ditanyakan langsung saja ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nunggu, Pak, itu kok seperti itu ya. Nah, itu ditanyakan Bapak Ibu, daripada nanti milik Bapak Ibu itu. Jadi walaupun saya ini mengoreksi milik teman Bapak Ibu ya, Bu Niwayan, tapi ini nanti juga bisa diaplikasikan ke modul ajar Bapak Ibu semua ya, bisa diadopsi. Nah, kegiatan pembelajarannya, waduh, kok ini kok Ibu nanti langsung saja ya kegiatan pembelajarannya ya. Jadi langsung ke pendahuluan ya. Ini kok pakai seperti ini padahal sudah ada kan di itu. Jadi nggak perlu itu dilampirkan ya Pak ya? Ini pembelajaran yang kedua dah ini. Atau pembelajaran yang pertama memang? Yang kedua. Yang kedua, Bu? Ya. Oh, berarti ini Ibu nerangkan pembelajaran yang pertama ini berarti? Iya, Pak. Gitu dah? Nggih. Oh, berarti TP ini pembelajaran yang pertama belum selesai, gitu dah? Terus diajarkan di pembelajaran yang kedua. Nah, ini kan membingungkan. Nah, daripada membingungkan, ini lebih baik ini kita buat masih pembelajaran yang pertama ya. Jadi nanti di sini dihapus saja. Jadi langkah pembelajarannya langsung aja ke pendahuluan ya, di sini diawali dengan ucapan salam, terus meminta peserta didik untuk memimpin doa, kesadaran diri.
budaya positif ya nih, ya. Memimpin doa, kesadaran diri juga boleh. Kesadaran diri itu kemarin artinya apa sih? Ini kan muatan KSE-nya diwarnai hijau ya. Nah, boleh. Apa itu? Kesadaran diri kemarin itu apa? Kemampuan memahami diri. Emosi. Ya. Kemampuan memahami emosi. Kemampuan memahami emosi. Kalau manajemen diri, kemampuan mengelola emosi. Emosi. Nah, memahami emosi. Dengan berdoa itu bisa memahami emosi. Ini kalau bisa ini diganti budaya positif saja, Bu. Berdoa itu ya. Berdoa itu kan budaya positif. Iya, Pak. Oke. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, kesadaran diri. Ini kalau tidak terlalu itu enggak usah diberi itu Bu ya, diberi muatan ya. Jadi kesadaran diri itu kan teknik stop is breaking itu masuk manajemen diri atau masuk kesadaran diri? Manajemen diri. Manajemen diri kan, mengelola kan ya, mengelola emosi kan ya. Jadi peserta didik itu diajari mengelola emosi kan ya, manajemen diri. Nah, ini teknik stop. Teknik stop itu manajemen diri atau kesadaran diri? Manajemen diri. Manajemen diri ya. Nah, nanti disesuaikan ya Bapak Ibu. Kalau itu memang peserta didiknya itu diajak untuk mengelola emosi ya, berarti manajemen diri. Kalau peserta didik diajak untuk memahami emosi, berarti kesadaran diri ya. Oke, enggak apa-apa ini ya, nanti bisa diperbaiki lagi. Nah, karena memang di sini PBL maka harus ada sintaknya seperti ini. Betul ini, betul. Peserta didik mengamati Pancasila ya. Terus peserta didik melakukan tanya jawab, ini enggak kemampuan berelasi dah. Halo Ibu, kok manajemen diri? Peserta didik melakukan tanya jawab itu artinya dihapus saja dulu Pak. Untuk iya. Ya, dihapus saja dulu. Berelasi ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti dihapus diganti. aja. Yang penting dihapus ya. Nah, jadi nanti bisa diganti ya. Diperbaiki nanti. Oke. Betul. Diferensiasi prosesnya. Loh, ini diferensiasi prosesnya kok kelompoknya enggak disertakan, Bu? Oh, ini di bawahnya ini ya. Diferensiasi proses, kok keterangannya di sini? Kok keterangannya di atas, Bu? Diferensiasi prosesnya dihapus enggak? Nah, loh, kok produknya di sini? Produk itu kalau anak-anak itu nanti menyajikan itu loh, Bu. Pas waktu menyajikan itu loh, itu produk, Bu. Kalau yang ini masih dalam taraf proses. Berarti ini diferensiasi proses ya. Jadi dibedakan prosesnya itu. Anak yang low menggunakan puzzle, anak yang ini kok anak yang medium menerapkan nilai Pancasila, anak yang high mengaitkan nilai Pancasila. Oh, anak yang low pakai puzzle ya, nggak apa-apa lah. Oke. High itu tulisannya gimana ya Bapak Ibu ya? Low benar, medium benar, high itu tulisannya gimana? HIGH Pak. HIGH pakai T? Enggak pakai? Iya. Ya, gini aja.
Betul. Ya, Ada guru bahasa HIGH. Inggris di sini. Ya, Bukan nanti guru kalau bahasa ada guru Inggris, bahasa tapi Inggris. dari ini tadi Pak. Di Iya, browsing kok di ada Google. A-nya tadi. Saya juga Iya. ini ya. Jadi nanti loh ini ya. Jadi nanti kosakatanya juga diperbaiki ya. Memang tahap awal penyusunan enggak masalah Bapak Ibu ya. Nanti kita revisi lagi ya. Nah, jadi ini diferensiasi proses. Jadi prosesnya itu kelompok low apa, kelompok medium apa, kelompok high apa. Ya, jadi kalau bisa ini kelompoknya itu diberi nama kelompoknya. Kelompok mawar itu tergolong low, kelompok melati itu medium. Jadi nanti pas waktu Bapak Ibu praktek itu jangan dibilang seperti ini ya. Anak-anak yang kelompok low kumpul dengan low. Jadi Iya Pak, nanti khawatir ditambahin. saya seperti itu. Jadi nanti Nggih, kelompoknya itu diberi nama lain ya, tapi di sini diberi nama. keterangan ini low gitu kan. Kelompok mawar itu berarti yang pemahamannya rendah. Kelompok melati yang pemahamannya sedang gitu ya. Jadi nanti jangan sampai pas waktu saya takutnya itu kan pas waktu di video terus anak-anak yang low sini. Nah, itu kan namanya diskriminasi nanti jadinya ya. Jadi jangan ditambahkan walaupun itu anak itu istilahnya pemahamannya rendah ya. Oke. Jadi ini diferensiasi proses ya, masih prosesnya. Terus di sini masih proses. Iya. KPD. Oke, terus nah ini tadi di atas kok teknik stop, sini kok teknik stop lagi ya? Nggak kebanyakan dah Bu. Nah ini teknik stop ini, nggak usah ya. Kalau sudah is breaking itu sudah sama itu ya. Iya, jadi di depan is breaking saja ya. Terus yang bawah ini teknik stop karena di stop dulu kan. Karena sepertinya ini anak-anak sudah capek kan gitu ya, sudah jenuh gitu. Jadi disuruh untuk rehat sejenak kan anak-anak, berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam kan gitu kan ya. Nah, oke. Terus, sintaknya kok cuman satu, Bu. Orientasi peserta didik pada masalah. Ini kok cuman satu. Sintak PBL kan ada 5 ya. Nah, sintak yang lainnya kemana ini? Oh, ini. Iya, ini. Kok maksud saya kok warnanya itu wah, ini gini aja, Bu. Ini enggak usah diberi tanda checklist gini ya. Nah, biar enggak membingungkan ya. Nggih, Pak, nggih. Nah, jadi gini aja. Nanti loh, enggak bisa di itu. Nah, jadi ditaruh di sini gitu loh. Nah, jadi nanti enggak campur dengan langkah-langkahnya ya. Oke. Nah, jadi sintaknya enggak kecampur gitu loh, Bu. Ya. Nah. Jadi seperti ini. Ini memang maaf kalau Pak, memang baru pakai belajar PBL, kok. ya, enggak apa-apa. Ini sudah baru belajar tapi sudah luar biasa ini. Sudah luar biasa ini. Sudah luar biasa apa biasa di luar, Bu? Ini, Bu. Oke, nah seperti ini. Oke. Nah, sintak yang kelima ya. Lah. Terus menganalisis dan mengevaluasi. Untuk melaporkan hasil diskusi ini maksudnya presentasi dah Bu ini, Bu. Yang terakhir kan menyajikan hasil karya itu kan presentasi di sini ya. Nah, presentasi berarti ya. Tiap kelompok melaporkan hasil diskusi dilaporkan saja ke gurunya ataukah dia presentasi, Bu?
Presentasi, Pak, presentasi. Nah, presentasi lah. Presentasinya itu nanti bentuknya sama hasilnya, ataukah satunya itu presentasi pakai puzzle, satunya presentasi pakai gambar, satunya pakai diagram, atau gimana, Bu? Sama atau enggak? Berbeda Nah, sesuai dengan LKPD-nya, Pak. Nah, kalau memang berbeda, itu di sini dijelaskan, Bu. Kelompok 1 presentasi apa, gitu ya. Kelompok 2 presentasi apa. Kalau memang seperti ini, beda presentasinya, ini sudah diferensiasi, Bu. Diferensiasi apa? Produk, Bu, ini, Bu. Karena apa? Produknya berbeda hasil akhirnya. Paham ya yang saya maksud ya? Nah, jadi di sini bisa ditulisi diferensiasi produk, Bu. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk. Nah, oke. Nah, jadi ini sudah ada, tapi nanti harus dijelaskan kalau memang diferensiasi produk itu kelompok 1 itu bentuknya apa, kelompok 2 apa, gitu, Bu ya. Paham maksud saya ya, Pak. ini ya? Nah, kan tadi prosesnya dibedakan. Kalau memang nanti di produknya ini sama, maksudnya presentasinya itu ya LKPD-nya itu bentuknya sama. Sama, karena berbeda LKPD-nya. Nah, karena berbeda maka diferensiasi produk ya. Oke. Nah, lanjut. Tuh. Oh ya, ini tadi teknik stop ya. Oke. Nah, asesmennya ini tadi gotong royong sama apa, Bu, tadi? Bernalar kritis. Jadi harus disesuaikan untuk rubriknya dengan yang Ibu tuliskan. Coba kita lihat. Bergotong royong sama bernalar kritis. Terus kita lihat, ini cuman rubriknya gotong royong. Rubrik bernalar kritisnya mana? Harus 2 rubriknya jadinya, Pak ya? Loh, ya iya, Bu. Kalau memang Ibu di sini mencantumkan 2, harus 2. Makanya itu, kalau memang Ibu terlalu keberatan, lebih baik 1 saja cukup, Bu. Oke, nanti saya hapus biar 1 aja saya pakai nih. Iya, gitu loh maksud saya. Jadi nanti penilai itu tahu, dicantumkan 1 berarti nantinya rubriknya cukup 1. Kalau dicantumin 2 di atas, maka rubriknya juga 2. Nah, ini kan 1 gotong royong saja. Berarti rubrik cukup 1 saja. Sudah saya hapus tadi ya. Oke, terus di sini penilaian kelompok. Nah, ini pengetahuannya ya. Oke. Ya, penilaian pengetahuan, keterampilannya. Ini keterampilan memasang simbol. Ya, oke, boleh. Pengayaan remedial, ya, oke. LKPD-nya saya lihat. Oh, lo ini dia memasang puzzle, Bu ya. Iya. Yang mana gitu ya? Iya, Pak. Dia pakai gunting juga dah ini. Atau sudah diguntingkan? Iya. Nanti pakai lem dan SP. Oke, sebaiknya itu biar agak lama, Bu. Agak lama ya. Kalau langsung sudah diguntingi itu berarti anak kita suruh gunting berarti. Iya. Ini kelas berapa ini? Kelas 2 atau kelas 1? Kelas 2, Pak. Nah, kelas 2 kan bisa. Biar nanti enggak agak lama sedikit sambil nunggu kelompok yang lain. Kalau nanti dia sudah langsung disuruh masang kan nanti cepat selesai. Iya. Pembelajarannya cepat selesai nanti ya. Iya, Pak. Nah, Mas, kalau langsung masang kan 5 menit selesai nanti ini anak-anak. Ya. Nah, jadi biar agak itu suruh gunting gitu. Tapi dicoba saja, Bu. Kalau memang anak-anak itu kalau gunting kesulitan ya enggak usah, enggak apa-apa ya.
Oke, LKPD-nya, LKPD medium, ya oke. Tingkat kesulitannya dibedakan kan Bu ya? Oke. Terus LKPD yang ini yang high ini. Iya, yang high ini. Oke. Wah, mantep ini. LKPD-nya. LKPD ini sebaiknya enggak usah diberi kunci, Bu. Oh, dihapus nggak dia kunci jawabannya Pak ya? Iya, kalau yang ada kuncinya itu biasanya lembar evaluasi. Oh, gitu. Iya, jadi kalau LKPD kunci. kunci ya. Kalau lembar evaluasi itu baru ada kuncinya, kan soal, diberi soal, kemudian disuruh mengerjakan, lah itu baru ada kuncinya. Kalau LKPD itu kan lembar kerja peserta didik, lah peserta didiknya itu disuruh apa saja di sini. Nah, nama kelompok, terus bacalah dengan teliti, terus diskusikan. Nah, ini kan hasil diskusinya kan nanti ya. Nah, jadi enggak usah diberi itu. Nggak usah diberi kunci jawabannya. Kunci jawabannya dihapus. Ya, nah baru yang formatif ini diberi Bu, kunci jawaban. Loh, yang formatifnya malah nggak diberi kunci jawaban. Jadi keliru Bu ya, yang tadi LKPD nggak usah kunci jawaban. Ada di yang tempat pengetahuannya, tempatnya di tempat pengetahuan. Nah, jadi yang ini nanti yang diberi itu Bu ya, yang diberi kunci jawaban ya. Nah, yang LKPD enggak usah ya. Oke. Ya. Bahan bacaannya ya, oke. Glosarium, daftar pustaka ya. Oke, mantap. Dah, ini sudah bagus, Bu. Nah, saran saya kalau nanti sudah dibetulkan semua, Bu, sudah dibenahi, saran saya cari teman yang ngeditnya bagus, Bu ya, sehingga tidak berantakan ya. Kenapa? Karena kita itu dinilai ya. Huruf-hurufnya besar kecilnya juga diperhatikan ya. Iya, Pak. Oke, nah jadi nanti ketika di PDF itu tampilannya bagus gitu loh Bu ya, intinya ya. Oke, ini itu aja Bu dari saya. Ya, ini sudah bagus. Sintak-sintak sudah ada semua ini ya. Oke. Nggih, dikirimin nanti Pak nggih. Oke, siap. Biar dicepat direvisi. Nggih, terima kasih Pak. Iya, sama-sama saya kirim ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya silakan atau pengen direvisi miliknya, kami persilahkan. Jadi intinya untuk modul ajar yang digunakan adalah modul ajar yang berdiferensiasi dan bermuatan KSE ya Bapak Ibu ya. Karena memang yang terbaru seperti itu. Jadi modul ajarnya itu berdiferensiasi lah. Diferensiasi tersebut itu tidak harus ketiganya ya. Boleh prosesnya saja yang dibedakan, produknya sama. Boleh juga proses produknya berbeda. Boleh juga ketiganya, proses konten, proses produknya beda. Nah, boleh ya. Atau melayani hanya satu saja boleh ya, prosesnya yang berbeda boleh. Terus jangan lupa Bapak Ibu, itu untuk pemenuhannya itu cukup satu saja ya, karena 2JP. Bapak Ibu itu memenuhi gaya belajarnya, atau memenuhi kesiapannya, atau memenuhi minatnya. Nah, itu. Jadi harus di asesmen awal seperti tadi ya. Oke, ada yang ditanyakan, kami persilakan. Kalau tidak ada yang tanya, berarti saya anggap bisa semua. Kan gitu aja ya, intinya. Oke.
Gimana Bapak Ibu? Ataukah ada yang bingung? Bingungnya itu di mana? Diceritakan. Silakan. Kalau RPP gimana Pak Ilmi? Kalau RPP tanya dulu LPTK-nya ya Bu Fatmawati. Kalau memang diperbolehkan boleh. Udah Kalau dari- RPP ya gimana? Silakan. Kalau di LPTK saya ya di modul ajar boleh, RPP juga boleh Pak Ilmi. Oh, mau belajar boleh, RPP boleh. Kalau Iya. memang RPP tetap Bu, nanti kegiatan intinya sama, dipakai berdiferensiasi. Seperti tadi, kelompok 1 disuruh apa, kelompok 2 suruh apa, kelompok 3 suruh apa gitu. Tapi asesmennya Sama, nggak Bu. ada Pak. Asesmennya ada juga Pak yang kayak tadi itu yang awalnya. Apa Iya. langsung aja? Oh, kalau diferensiasi wajib asesmen awal. Kalau tidak ada asesmen awal bukan namanya diferensiasi ya. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu harus di asesmen awal dulu. Karena nantinya digunakan untuk pemetaan peserta didik kita kan gitu. Yang low itu berapa anak, yang medium berapa anak, yang high berapa anak kan gitu. Kalau Maksudnya pemenuhan kesiapan. di sintaksnya sudah dibedakan Pak Ilmi, cuman yang tadi kan beda. Yang pertama harus dibuatkan asesmen awal dulu. Iya. Kalau Jadi punya ditambahi saya itu Bu. di sintaksnya Ditambahi asesmen awal itu ya. Nah, ya, ditambahi asesmen ada contohnya awal. tidak Pak Ilmi kalau yang buat itu? Oh, ada Kalau yang contohnya. punya saya Kemarin contoh yang ada asesmen awal. iya. Yang saya kirim tadi miliknya Bu Niwayan itu juga ada asesmennya ya. Langsung diitukan anak-anaknya itu ya. Terus yang kemarin yang saya kirim itu juga sudah ada asesmen awalnya ya. Coba dilihat ada ya. Iya, kalau yang kemarin sudah Pak Ilmi, cuma yang membedakan ini RPP berdiferensiasi, saya ini kan di sintaknya aja Pak Ilmi, nggak ada asesmen. Oh ya, nanti asesmennya dibuat berarti Bu ya. Nah. Tapi Terus kalau contoh- berdiferensiasi itu LKPD-nya kalau proses KPD-nya harus ada 3 loh Bu ya. Kalau ya memang Pak Ilmi, ini kelompoknya sementara saya terbagi buat. ya. Iya Pak. Oke, nah gitu ya. Iya. Bu Fatmawati bisa menangkap kan ya penjelasan saya tadi ya? Bisa Pak, dari kemarin sudah mencoba bikin itu Pak. Oke, siap. Cuma yang Nanti ini bisa- kan tadi bingung lihat yang ada asesmennya lagi, yang awal. Iya, asesmen awal itu boleh ditaruh di depan, boleh ditaruh di lampiran saja, boleh. Oh iya benar Pak, soalnya yang kemarin kan cuma di lampiran aja Pak Ilmi sama Iya. LKPD kan. Iya. Iya. Jadi modelnya boleh Bu, boleh bebas modelnya itu, boleh ditaruh di awal dulu atau dijadikan hanya lampiran juga boleh ya. Iya. Lampiran sama ininya ya Pak Ilmi, sama LKPD-nya gitu ya. Iya, betul. LKPD-nya berarti Ibu ini pemenuhan apa? Pemenuhan apa? Proses Pak Ilmi. Loh, itu kan diferensiasinya proses. Pemenuhan apa? Pemenuhan kesiapan belajar. Oh, kesiapan belajar Pak Ilmi yang low high. Oke, low, ya. high. Iya. Berarti nanti pas waktu prosesnya Ibu yang low itu lebih direndahkan ya untuk tugasnya. Iya, ini ya. sudah bikin Pak Ilmi. Kemarin kan yang saya kirim ke Pak Ilmi belum ada LKPD-nya. Tadi saya sudah buat di sekolah, sudah dibedakan low, high, sama itu low, medium, high. Tapi kan mantep itu, udah. Kemarin kan saya Terus produknya gimana? Produknya sama apa enggak anak-anak? Enggak Pak. Hasil akhirnya? Enggak. Kalau enggak sama berarti ada diferensiasi produk berarti, ya.
Ya, berarti nanti pas waktu presentasi itu kelompok 1 berbentuk apa, kelompok 2 berbentuk apa, kelompok 3 berbentuk apa. Berarti sudah ada diferensiasi produk kalau memang berbeda. Ya, Begitu ya, diferensiasi Pak? produk. Iya, betul. Seperti itu, Bu. Oke, ada lagi yang tanya? Bu Dewi, silakan. Barangkali. Makasih Pak Helmi. Ya. Ya, saya Pak. Ya, silakan Bu Dewi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dewi, silakan. Malam ini, jadi betul-betul udah beberapa materi yang saya tertinggalkan gitu. Ini yang mau terus terang untuk pembuatan modul ini saya belum ada gambaran Pak, untuk di kurikulum Merdeka ini kan. Terus juga ini kayak tadi saya perhatikan ada simtak, kemudian tuh saya tuh bingungnya nanti mau menentukan berdiferensiasinya di mana. Terus tadi saya lihat ada juga KSE, itu saya masih belum paham sama sekali gitu nah Pak. Jadi mohon bimbingannya. Oke. Nah, gini Bu, untuk diferensiasi itu kan ada berapa ya? Coba. Ada konten. Ya. Ya. Ada konten, terus ada produk. Ada produk. Lah, konten itu maksudnya materinya itu bentuknya berbeda. Jadi materinya itu misal minat ya. Minat itu biasanya konten itu gampang. Bahasa Indonesia misalkan ya, tentang matematika, tentang matematika minat. Boleh. Pemenuhan minat boleh, kesiapan belajar boleh. Nah, ini kan saya nyontohkan ya, misal ini ya, saya contohkan yang konten ya. Jadi kalau minatnya itu olahraga, nanti bacaan bahasa Indonesianya itu tentang olahraga gitu loh, materinya. Nah, kalau yang minatnya seni itu bacaannya terkait seni gitu. Nah, itu berarti diferensiasi konten. Kontennya itu berbeda gitu loh. Konten itu materi ya, materinya itu disajikan dalam bentuk berbeda. Atau kalau memang pemenuhan gaya belajar itu materi kelompok visual itu materinya disajikan dalam bentuk gambar. Yang auditori materinya disajikan dalam bentuk video. Yang kinestetik materinya disajikan dalam bentuk game. Nah, jadi dari situ itu berbeda kan materinya, berarti itu diferensiasi konten. Kalau pas kegiatan intinya itu berbeda, itu berarti diferensiasi proses. Jadi kelompok 1 diberi tugas apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, yang lo tadi diberi pendampingan khusus, nah itu berarti proses. Prosesnya dibedakan. Nah, kalau diferensiasi produk pas waktu presentasi itu loh Bu. Nah, pas waktu presentasi itu dia itu nampilkannya berbeda apa enggak? Satunya itu presentasi pakai poster, satunya presentasi pakai diagram, satunya presentasi pakai puzzle misalkan. Nah, berarti kan beda. Berarti itu ada diferensiasi produk karena produk yang dihasilkan berbeda. Ya kan? Hasil akhirnya berbeda. Oke. Sekarang kita ke KSE. KSE kemarin ada berapa? Yang Ibu pelajari di modul kemarin ada berapa, yo? Ada 5. Ada 5 kan? Nah, 5 itu nanti ditaruh. Iya, 5 itu nanti ditaruh di mana? Ya disisipkan di ini ya, disisipkan di modul ajar kita atau RPP kita. Misalkan ada is breaking, berarti itu ada muatan apa? Oh, ini berarti is breaking itu kan anak-anak yang emosinya kurang stabil, itu kan distabilkan dengan is breaking ya. Berarti is breaking itu adalah manajemen diri kan gitu muatannya ya.
Nah, bisa ditangkap penjelasan saya? Soalnya di sini saya lagi hujan cuacanya. Hujan deras, jadi Pak Ilmi, maaf, Jin. Ya. Kalau KSE itu bisa diterapkan di RPP juga nggak, Pak? Loh KSE jelas bisa toh, Bu. Bisa, misalkan presentasi ke depan itu kan guru melatih siswa itu untuk bertanggung jawab kan, mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Itu berarti di situ KSE muatan apa? KSE keputusan yang bertanggung jawab, ya. Keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jadi kalau diberi tugas terus siswanya itu mengerjakan, itu berarti di situ keputusan yang bertanggung jawab. Nah ini kan muatannya kan ya, KSE ya. Kesadaran diri, kemampuan untuk apa? Memahami emosi. Nah, ketika anak-anak refleksi itu kesadaran diri, refleksi di terakhir itu loh, ya. Anak-anak gimana perasaannya? Nah, itu berarti kesadaran diri ya, kesadaran diri ya. Kalau itu nggak dicantumkan ke apa-apa, Pak Ilmi? KSE ya dicantumkan tuh, Bu. Wong ini memang kita itu belajarnya itu buat RPP berdiferensiasi bermuatan KSE. Ya harus dicantumkan. Seperti Bu Niwayan tadi, diwarnai hijau gitu atau diwarnai kuning gitu ya. Oke, Pak Ilmi. Nah, jadi misal melaksanakan teknik stop berarti manajemen diri. Nah, tadi ya. Berarti di itunya ini ya Pak Ilmi. Manajemen diri. Guru melaksanakan teknik stop terus dalam kurung manajemen diri, KSE manajemen diri kan gitu. Ya. Nah, terus kesadaran sosial. Ketika dia berdiskusi itu kan terjadi interaksi sosial ya, itu berarti kesadaran sosial kan gitu ya. Nah, mendongeng, bercerita, berdiskusi, bermain peran itu kan kesadaran sosial. Nah, kalau yang keterampilan sosial itu kemampuan untuk membangun. Jadi tadi pas waktu dia itu bertanya jawab, itu berarti muatannya apa di situ? Keterampilan sosial. Oke, nyampe sini paham yang saya maksud? Insya Allah paham, Pak. Nah, oke. Terus kalau anak-anak itu mengerjakan pekerjaannya, kita suruh untuk presentasi ke depan, itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kenapa? Kita kan melatih anak untuk bertanggung jawab. Tadi kita beri tugas nih anak ini. Terus dia mau mengerjakan dan presentasi, berarti itu muatannya adalah KSE keputusan yang bertanggung jawab. Kan begitu Bapak Ibu. Nyampe sini paham untuk KSE? KSE itu apa Pak? Keterampilan sosial emosional. Jadi di dalam pembelajaran itu kita sedang melatih anak-anak. Melatih apa? Melatih memahami emosinya, melatih mengelola emosinya, melatih anak-anak punya jiwa sosial, kesadaran sosial, melatih anak untuk saling mensupport, yaitu tadi tanya jawab tadi ya. Nah, itu keterampilan sosial, melatih anak untuk bertanggung jawab. Nah, itu ditulis di RPP atau mau belajarnya. Oke, nyampe sini paham Bapak Ibu? Nah, nanti jadi dideteksi, oh anak-anak presentasi mengerjakan tugas yang diberikan guru, berarti keputusan yang bertanggung jawab. Oh, anak-anak sedang bertanya jawab, berarti dia keterampilan sosial. Anak-anak berkelompok berarti kesadaran sosial. Nah, gitu kan intinya ya. Guru melaksanakan teknik stop, oh berarti kan manajemen diri kan gitu ya. Nah,
Oke, nyampe sini kira-kira ada yang ditanyakan. Sudah paham apa belum yang saya jelaskan? Silakan Bapak Ibu. Sepertinya saya menjelaskan sejelas-jelasnya, tapi kalau ada yang belum jelas saya ulang lagi. Yang mana yang belum jelas yang gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, jadi memang diferensiasi itu hal baru di Indonesia, tapi sebenarnya di luar negeri sudah lama Bapak Ibu ya. Diferensiasi itu sudah lama diterapkan. Nah, kebetulan di PPG ini karena memang modulnya itu berdiferensiasi, ada KSE, yaitu yang kita laksanakan ya. Yang kita aplikasikan. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, Bu Novi, gimana Bu Novi tanggapannya Bu Novi? Barangkali ada yang ingin diperkuat Bu Novi, silakan. Cukup sih Pak, di sini lagi hujan petir. Oh, lagi hujan petir ya, oke. Tapi Iya, suara dan saya terdengar jelas ya. Nah. kadang-kadang Pak. Oh, kadang-kadang, oke. Ada lagi Bapak Ibu, Bu Wahyu, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan modulnya. Kita usahakan pertemuan berikutnya sudah selesai ya untuk modul, jadi kita bisa membahas untuk UTBK-nya ya. Nah, jangan khawatir yang ketinggalan itu UTBK-nya nanti tetap akan kita kirimkan untuk video-videonya, dan juga nanti tetap nanti ada pembekalan akhir ya, jangan khawatir. Nanti sebelum ujian gitu biasanya kita ada pemantapan. Cuman 8 kali tapi nanti ada tambahan biasanya ya. Begitu ya Bu Susi ya biasanya ya. Tambahannya bahkan berkali-kali kadang ya. Jadi enggak usah khawatir nantinya soal-soal itu Bapak Ibu nanti akan kita bahas juga. Tapi di sini kita fokus dulu. Kalau memang nanti modul ajarnya sudah selesai, nanti kita ke pembahasan soal. Karena UKIN itu nanti terlebih dahulu. Baru setelah UKIN, nanti baru Bapak Ibu UTBK. Jadi kita dahulukan UKIN-nya ya. Biar perangkatnya selesai, nanti baru kita membahas untuk soal-soal. Nah, ada lagi kesalahan berikutnya, itu TP itu tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu ya. Kita itu kan cuma 2 JP. Kemarin itu ada yang TP-nya sampai 5. Wah, ini kok luar biasa ya. TP kok sampai 5 gitu ya. Dalam 2 JP. Berbeda dengan yang K13 yang dulu Bapak Ibu. K13 itu kan kalau PPKN gitu ada muatan indikator sikap, ada indikator keterampilan, ya IPK-nya itu loh. Ya, ada indikator ranah pengetahuan, kognitif. Jadi itu ada 3 atau 4 gitu boleh. Tapi kalau yang sekarang itu berbeda Bapak Ibu. Yang kurmer itu ya, cukup 1 saja diambil. TP yang mana yang ingin dicapai gitu loh. Ya, tujuan pembelajarannya itu apa? Yang ingin didapatkan anak-anak itu bisa, yang ingin dipelajari itu yang mana gitu ya. Oke. Nyampe sini kira-kira ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Saya inginnya itu sebenarnya kan ini apa istilahnya, kalau bisa itu dikirim ke saya walaupun tidak lengkap gitu loh Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu itu nanti teman-temannya itu bisa mengadopsi gitu loh. Mengadopsi milik Bapak Ibu gitu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang sudah diperbaiki kemarin, terus pengen kirim ke saya, silakan Bapak Ibu. Kirim saja ke grup ya. Nah, tidak usah malu-malu dengan temannya, biar nanti temannya juga mendapatkan ilmu gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini?
Pak, gimana ini untuk yang modulnya itu saya bikin dari awal. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan bantuan AI yang kemarin itu ya, yang sudah saya kirim itu dicoba. Terus sintaknya PBL seperti tadi, itu Bapak Ibu harus menyantumkan juga ya. Untuk sintaknya kemarin siapa di sini ya kemarin itu ya? Mana kemarin itu ya? Nah ini. Bu siapa ini ya kemarin yang kirim ke saya kemarin kayaknya. Oh ini. Pak Subianto. Pak Subianto hadir malam hari ini. Pak Subianto. Halo. Halo Pak Subianto hadir malam hari ini. Mana ini Pak Subianto? Nah, coba kita lihat ya. Lah, miliknya Pak Subianto ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini langsung identitas ya. SMP ini Pak Subianto ini ya. Oke. Nah, kompetensial profilnya ini kemarin saya suruh untuk 2 saja ya, atau 1 ya. Profilnya cukup 1. Terus PBL. Nah, CP-nya dicantumkan di sini udah. Terus TP-nya loh, TP-nya cukup 1 saja ya. Nah, berarti siswa mampu menentukan, nah ini kurang ini ya. Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran, siswa mampu menentukan, nah gini ya, mampu menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, terus lanjut berikutnya di sini pemantiknya ya, oke. Nah, di sini beriman bertakwa kesadaran diri boleh juga sih, pengelolaan diri boleh ya, mengecek kehadiran kesadaran diri ya. Oke, nah di sini berdiferensiasi konten. Nah, di sini dicantumkan berdiferensiasi konten, tapi kontennya bentuk video. Nah, berarti kontennya bentuknya apa? Cuman satu. Berarti ini bukan diferensiasi konten karena cuman disajikan bentuk yang sama yaitu 1 materinya ya. Nah, maka di sini bukan diferensiasi konten. Jadi ini enggak usah ya. Nah, terus di sini harus dijabarkan di sini. Ini di sini kan diferensiasi proses. Ini sintaknya ditaruh di pinggir seperti ini boleh ya. PBL kan ini kan ya. Fase kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Lah, di sini diferensiasi proses tapi masing-masing kelompoknya enggak dijelaskan tugasnya apa. Kalau seperti ini berarti ini sudah terjadi diferensiasi apa belum Bapak Ibu? Ya. Ada tanggapan Bapak Ibu? Belum, sudah terjadi belum terjadi diferensiasi karena masing-masing kelompok kan belum tahu kita ini ya, belum tahu apanya, belum tahu tugas masing-masingnya. Nah, oke, jadi ini harus didetailkan kelompok 1 itu nanti tugasnya apa, kelompok 2 tugasnya apa, kelompok 3 tugasnya apa. Itu baru diferensiasi proses ya. Oke, terus membagikan LKPD ya. Nah, teknik stop manajemen diri ya, oke. Oke. Nah, kita lihat
refleksi ya. Oke, LKPD-nya. Nah, kita lihat LKPD-nya. Loh, kan cuma satu LKPD-nya. Ya. Nah, ini harusnya oh, 3 permasalahan. Ya, LKPD-nya harusnya 3 seperti ini ya, betul. Berarti ini tadi LKPD-nya sudah ada 3. Permasalahan 1 itu lebih ringan, 2 lebih berat, 3 lebih tambah berat lagi gitu ya. Nah, berarti tinggal yang di sininya saja ini berarti. Yang di langkah-langkahnya tadi ketika pembagian kelompok itu lebih didetailkan di sini ya. Nah, yang diprosesnya ini lebih didetailkan ya. Oke, diferensiasi proses terus LKPD-nya 1 boleh Bapak Ibu. Waktu tugasnya berbeda kok, berarti ya LKPD-nya berbeda. Nah, ini bahan ajarnya ya. Oke, asesmennya, penilaiannya. Kelihatannya saya belum melihat rubriknya ya Bapak Ibu ya. Ya, betul apa enggak? Rubrik untuk ini. Kerjasama bertanggung jawab. Nah, ini diambil 2 saja ya. Jadi yang diambil untuk rubriknya itu 2 saja. Tadi apa ya? Muatannya yang atas kok religius ya. Coba kita lihat untuk profil. Nah, beriman. Berarti religius tadi beriman ya. Berarti cukup 1 saja ini ya. Cukup 1 saja. Kayaknya tadi itu rubrik untuk beriman itu sepertinya ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus pahami di sini. Berarti ini rubriknya. Oh. Iya. Nah. 1 saja Jane ya. Beriman saja boleh ya. Nggak usah terlalu banyak ya. Oke, ini Bapak Ibu. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada lagi yang ditanyakan? Kami persilakan. Kalau memang ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, berarti saya tunggu untuk berikutnya ya. Maksudnya tugasnya itu nanti saya koreksi di grup ya. Saya koreksi di grup nantinya. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan, kami persilakan Bapak Ibu. Sepertinya yang sudah paham semua berarti ini ya. Oke, yang ini. Dari Bu siapa ini kemarin? Bu Wahyu. Bu Wahyu sudah diperbaiki atau belum ini kemarin? Untuk IPA. Sudah Pak. Yang Bapak bilang kemarin itu sudah saya apakan, sudah saya perbaiki. Iya. Jadi di langkahnya itu kan tugasnya menganalisis ya kan. Nah, berarti nanti TP-nya itu menganalisis, Bu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu dari kesalahan-kesalahan teman-teman kita, ini Bapak Ibu juga belajar loh ya. Jadi secara tidak langsung, oh kalau begitu itu salah, oh yang benar itu seperti ini gitu ya. Nah, ini. Jadi perbaiki, Pak. Pak, kok enggak dikasih langsung aja Pak yang sudah jadi gitu. Loh, ini kan modul ajar itu terbaru CP-nya Bapak Ibu. Jadi di sekolah-sekolah itu belum ada yang buat kadang-kadang. Cuman sedikit sekali yang buat ya. Jadi Bapak Ibu ini memang disuruh untuk membuat dari awal ya. Nah, ini coba kita lihat miliknya Bu Wahyu. Nah, Bu Wahyu ini dia pemenuhan gaya belajar.
Ya, kalau bunyi wayan tadi pemenuhan kesiapan belajar. Jadi di sini dideteksi gaya belajarnya itu yang audio siapa, yang visual siapa, yang kinestetik siapa ya. Oke, dideteksi. Nah, ini kan yang visual 3 anak. Oh, visual 3 kelompok, auditori 4 kelompok. Loh, ini besok yang ditampilkan berapa anak, Bu? Iya, Pak. 32. Wah, itu enggak berantakan, Bu, nanti. Kalau bisa itu saran saya itu cukup diambil 15, Bu. Kalau saran saya. Boleh, 15? Pak, seperti belum? Boleh. Agar nanti videonya itu bagus. Tidak terlalu banyak anak sehingga nantinya itu, wah. Tapi kalau terkondisikan enggak apa-apa, Bu. Tapi kalau memang dirasa 32 itu kalau di video tuh, wah, ributnya gimana itu nanti ya. Apalagi berdiferensiasi ya kan. Kelompok visualnya ada 3, auditori ada 4, kinestetiknya ada 1. Wah, ini guru itu kesana. Wah, ini nggak bisa dibayangkan ini. Kira-kira gimana, Ibu? Nah, kalau di sekolah kami tetap, ya, kan memang siswa 32 kan, Pak. Memang 32 siswa, jadi memang terbiasa dengan banyaknya siswa. Insya Allah terkendali lah dengan oh gitu. Oke, enggak apa-apa. Kalau memang dirasa nantinya itu menyulitkan karena ini kan praktek, Bu ya. Nah, ya, dosennya Pak pun tidak tahu kan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Jadi siswanya berapapun itu enggak tahu. Jadi dikondisikan 15 pun boleh, Bapak Ibu. Boleh, Pak, seperti itu ya. Oke, kalau memang dirasa tidak keberatan jenengan kelompok yang segini banyaknya, ya tidak masalah. Ya, kalau memang dirasa, setelah saya pikir-pikir kok terlalu berat, nah, ya Bapak Ibu kurangi, enggak apa-apa. Nanti dipilih anaknya yang mau diajak tampil itu, karena di situ tuh nanti kan harus terlihat. Pada waktu diskusi itu anak-anak itu harus terlihat aktif gitu ya. Ya bukan settingan sih, cuman kita itu harus bisa menampilkan anak-anak itu terlihat aktif di video itu gitu ya. Jadi nanti jangan-jangan di video terus pasif gitu, disuruh, ayo anak-anak silakan berdiskusi, nggak ada yang ngomong sama sekali ya. Ini kan artinya kan belum terjadi interaksi gitu ya. Nah ini loh yang saya komentari kemarin ya. Iya Pak. Nah di sini TP-nya terlalu banyak. Padahal ini kurmer, beda dengan K13. Memang K13 itu ada indikatornya itu kan ada indikator afektif, ya kan, afektif, ada kognitif, ada psikomotor kan gitu ya. Yang A ini kan afektif, C ini kan kognitif. Nah ini kalau seperti ini P5 ini kan psikomotor. Nah ini kok kayaknya mirip dengan K13 ya. Jadi kurmer itu cukup 1 saja yang diitukan ya. Nah, karena di sini setelah kita lihat ya di RPP-nya sini nih. Nah, ini kan. Loh, ini ternyata kelompok kinestetik menganalisis, auditori menganalisis, visual juga menganalisis. Berarti intinya itu siswa itu disuruh menganalisis kan gitu ya. Siswa itu agar mampu menganalisis, berarti TP-nya apa ya, menganalisis gitu ya. Nah, jadi nggak usah di TP di apa ya, kurikulum Merdeka itu tidak harus ABCD-nya lengkap Bapak Ibu. Kan ada ABCD kan. Audience, behavior, condition dan degree kan gitu ya. Kalau itu di K13 dulu lah. Kalau di kurmer itu cukup peserta didik mampu apa gitu ya. Nah, berarti di sini nanti peserta didik dapat menganalisis hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, itu aja cukup, Bu. 1 saja. Berarti bisa menganalisis cocok dengan yang ditugaskan ke siswa. Oh, ternyata di sini menganalisis. Menganalisis pun itu sudah hot
Ya, kenapa? Karena menganalisis itu sudah masuk ke dalam ranah C berapa ya? Masuk ke dalam C4 ya. Jadi TP-nya apa? Peserta didik mampu menganalisis. Nah, itu. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi di sini kita harus lihat dulu peserta didik itu disuruh apa sih gitu ya. Jadi di situ itu KKU-nya kita lihat, oh ternyata menganalisis, berarti TP-nya nanti harus juga menganalisis. Nah, di sini menganalisis ternyata TP-nya menjelaskan, kan enggak match ya. Enggak match gitu ya. Wah, Pak, ternyata agak sulit juga. Iya, Bapak Ibu. Buatnya ini agak jelimet ya. Kalau dibuat secara sederhana nanti nilainya jelek. Kalau nilainya jelek nanti bisa jadi tidak lulus gitu ya. Jadi di sini harus Bapak Ibu hati-hati betul dalam menentukan ini apa itu langkah-langkah ini ya. Hati-hati betul. Kalau ini diferensiasi proses, saya sudah yakin kalau ini diferensiasi proses. Kenapa? Karena sudah dijelaskan. Kinestetik apa, auditori apa, visual apa, sudah dijelaskan. Berarti ini di sini diberi keterangan diferensiasi proses. Yakin ini sudah diferensiasi proses. Ya, memprestasikan KSC pengambilan keputusan ini sudah betul. Ya kan? Nah, berdiskusi itu kemampuan berelasi sudah betul KSE-nya. Nah, ini sudah betul ini, cuman TP-nya saja yang kurang tepat. Nah, coba kita lihat rubrik Pancasilanya di sini. Bernalar kritis sudah ada, bergotong royong ada ya. Oke. Remedial ada. Nah, ini di sini bahan ajarnya untuk visual. Nah, kalau bahan ajarnya berbeda-beda bentuknya, berarti ada diferensiasi konten. Kita lihat, ternyata bahan ajarnya berbeda di sini. Nah, coba kita lihat apakah ada tulisan diferensiasi konten. Karena bahan ajarnya berbeda loh ya. Sudah tadi kita lihat beda bahan ajarnya. Ada Pak. Ya, diferensiasi konten. Nah, ini nanti dijelaskan Bu secara detail. Jadi bahan ajar untuk kelompok visual itu bentuknya apa? Auditori bentuknya apa, kinestetik bentuknya apa. Nah, ini di sini harus didetailkan. Karena Ibu sudah menyantumkan diferensiasi konten, jadi wajib atau bertanggung jawab untuk mendetailkan seperti diferensiasi proses tadi. Nah, ternyata setelah saya lihat, oh bahan bacaannya, bahan ajarnya itu bentuknya beda-beda. Oh, ya kan? Bentuknya beda-beda ini. Nah, kinestetik bentuknya beda. Nah, berarti ada diferensiasi konten karena berbeda. Nah, kira-kira produknya berbeda apa enggak, Bu Wahyu? Produknya beda. Enggak Pak, dia kan karena dia proses, jadi kami kan enggak pakai produk, Pak. Cuman enggak pakai produk, cuman presentasi saja, bentuknya sama ya berarti. Ya, Oke, berarti enggak saja, Pak. Ya, berarti enggak terjadi diferensiasi produk. Berarti Ibu sudah ada 2 diferensiasi di dalam modul ajarnya, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Produknya enggak ada ya. Iya, Pak. Boleh Pak, seperti itu boleh. Kenapa enggak boleh? Satu saja pun boleh kok. Yang penting berdiferensiasi. Nah, ini sudah lengkap, remedialnya ada. Ya, gotong royong adalah ini ya. Nah, ini sumatifnya. Kalau nyertak ini sumatif apa formatif ya, Bu ya? Sumatif, Pak. Akhir, Pak. Iya, kalau formatif kan di awal dia, Pak. Iya. Ini diberikan di pas waktu proses pembelajaran ataukah pas waktu biasanya kalau 2 JP di akhir, Pak. Itu enggak ada. Ini berarti lembar evaluasi itu, Bu ya? Iya, Pak. Lembar evaluasi. Nah, lembar evaluasi itu formatif, Bu. Oh, bukan sumatif ya, Pak? Iya, kalau sumatif itu kan nanti berarti ulangan tengah semester,
ulangan semester itu sumatif, Bu. Kalau di pembelajaran, di proses pembelajaran, masih dalam proses pembelajaran, itu berarti dia formatif. Dirubah ya Pak. Nah, kan Ibu kan pengen mengetahui nih, sejauh mana anak-anak ini bisa kan. Nah, kalau pengen mengetahui sejauh mana anak-anak bisa, itu berarti dia formatif. Kalau kayak ini ya, tengah semester, ulangan tengah semester, nah itu sumatif, Bu. Karena di situ itu tidak hanya ingin mengetahui kemampuan siswa, tapi di situ sudah menentukan hasil kan, hasil capaiannya kan ya, terakhirnya gitu ya. Nah, hasil akhirnya apa ya, perkembangan proses belajarnya kan, gitu. Oke, gitu Bu, dari saya ini luar biasa. Sudah warna-warni ya. Nah, luar biasa ini. Jadi tinggal sedikit saja memolesnya ini sudah bisa diterapkan langsung di videonya ini. Luar biasa ini. Sip Bu Wahyu. Oke. Silakan yang lainnya Bapak Ibu. Saya inginnya seperti itu. Pak, enggak lengkap saya kirim. Boleh. Itu loh yang saya harapkan. Sehingga Bapak Ibu itu nantinya tidak terjadi atau tidak terkendala gitu ya, tidak terkendala dengan tugas-tugas yang diberikan di PPG ini. Memang pendampingan seperti itu tujuannya. Oke, gimana Bu Dewi dari penjelasan dan contoh-contoh yang ada tadi, kira-kira sudah mulai ada gambaran Bu Dewi? Silakan. Insya Allah sudah mulai terbayang. Nah, sudah mulai terbayang ya. Jadi harus yang perlu diperhatikan pertama kali apa? Bapak Ibu harus mempersiapkan asesmen awalnya dulu, dikelompokkan dulu. Kalau kesiapan belajar berarti Bapak Ibu harus mengelompokkan anak-anak tersebut, mengidentifikasi yang mana yang dia low, yang mana yang medium, yang mana yang high. Kalau itu sudah dilakukan, maka Bapak Ibu bisa menyusun modulnya. Kalau itu belum bisa dilakukan, maka Bapak Ibu belum bisa pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi harus di asesmen awal dulu. Ya, di asesmen awal baru Bapak Ibu bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, oke. LKPD jangan lupa, kalau proses ya berarti nanti LKPD-nya bermacam-macam ya. Tidak hanya satu loh. Ngelayani proses kok LKPD-nya satu. Lah ini berarti ada miskonsepsi di situ ya. Nah, oke, nyampe sini kira-kira sepertinya sudah jelas semua ya Bapak Ibu. Bu Filia ini belum dengar suaranya Bu Filia ini. Halo Bu Filia. Bu Filia, gimana? Ada yang ditanyakan Bu Filia? Pak Samsul gimana? Ayo. Pak Samsul, silakan. Masih belum ini, belum sempat buka dari kemarin nih. Wah, ini yang enggak boleh Pak ini Pak. Iya. Ini nanti wah, ini harus semangat Pak Samsul ya, harus semangat ini. Jangan sampai enggak sempat ya buka ya. Kalau enggak sempat buka ini nanti ini masa depan Pak Samsul ini ya. Nanti kalau ketinggalan dengan temannya, wah, ini gimana ini nanti jadinya. Cuma ya. ada yang tapi belum lengkap ini, belum kayaknya masih. Oke. Nanti kalau lengkap sudah dilengkapi, tapi harus tahu dulu Pak, ini rencananya pemenuhan apa Pak Samsul ini? Ya kesiapan belajar kayaknya. Oke, terus nanti pengennya dipakai diferensiasi apa saja? Ya proses saja. Ya proses saja yang. Oke, kalau memang Bapak Ibu itu keberatan, cukup prosesnya saja yang dibedakan, enggak masalah. Kontennya sama boleh. Jadi konten disuguhkan dalam bentuk video. Seluruhnya sama, video semua. Boleh, enggak apa-apa. Yang penting nanti prosesnya dibedakan. Itu aja. Oke, begitu Bapak boleh Ibu. kan, tapi untuk yang materinya yang kita pakai di jurnal yang kemarin itu masih bisa kita pakai yang itu untuk
PP atau untuk modulnya? Boleh Pak, kalau memang semester 1, itu semester 1 atau berapa? Pak Samsul Ya semester kemarin. 1. Semester 1 Oh, sudah masuk bab 2 di boleh. IPAS. Oh, ya itu aja dipakai, boleh Pak. Tinggal menyempurnakan saja ya. Iya, tapi sebenarnya masih bingung juga di penyisipan KSE-nya itu yang masih. Oh, pokoknya kalau diskusi berarti nanti apa Bapak Ibu? Yo, coba ditebak. Kalau anak-anak berdiskusi berarti keterampilan sosial ya, berelasi ya kan. Kalau anak-anak presentasi apa berarti Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau anak-anak melaksanakan refleksi berarti apa? Refleksi itu kan mengakui kelemahan dan kelebihan dirinya kan. Berarti apa dia? Refleksi itu. Kesadaran diri. Kesadaran diri. Nah, kalau anak-anak diajak ice breaking berarti apa? Manajemen diri. Manajemen diri. Lah, sudah hafal gitu loh Pak. Ya Pak Samsul, gimana? Kan gampang Pak Samsul. Ya, nah itu yang belum kita sisipkan di modul. Nanti disisipkan ya, gitu ya. Oke. Jadi intinya gampang kok. Cuman Bapak Ibu kan kemarin belum memahami sehingga kan wah ini nyisipkannya di mana ya ini ya. Nah, itu ya. Jadi 5 tadi mohon disisipkan ya. Sudah saya jelaskan tadi ya. Bu Elo, gimana Bu Elo? Biasanya Bu Elo ini bersemangat untuk tanya kok. Malam hari ini kok enggak muncul suaranya ini. Gimana Bu Elo? Halo? Iya Pak, masih bingung itu loh. Kalau mau itu diferensiasi cuman proses saja nggak apa-apa ya Pak? Nah, kalau diferensiasi proses saja boleh Bu, boleh. Pengennya itu sebenarnya kalau di video itu yang lebih tampak itu yang produk sebenarnya ya, tapi bingung mau gimana presentasinya. Ya. Kelas berapa sih Bu Elo? Kelas 5. Wah, kelas 5 itu ya sangat mampu loh presentasi. Kecuali kelas 2 gitu masih bingung ya. Nah, nanti ya dicarikan tugas ya sekiranya itu nanti hasil akhirnya beda gitu loh Bu Elo. Kalau LKPD-nya ya buat bisa poster buat ya yang satunya lagi buat jadi intinya itu kalau memang kesulitan enggak apa-apa. Satu saja, proses saja ya. Oke, Pak. Oke, gitu ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, berarti malam hari ini kita akhiri. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan segala urusannya Bapak Ibu ya. Jangan lupa tetap berdoa, tetap semangat. Kok saya lihat kok di perjalanan ini kok sudah mulai loyo ya. Jangan sampai loyo, jangan sampai kendor karena memang setiap kebahagiaan itu butuh diperjuangkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau pengen mendapatkan sertifikat pendidik ya harus berjuang. Intinya itu berkeringat-keringat ya, banting tulang gitu ya. Nah, untuk mencapai hal tersebut gitu ya. Gitu Bapak Ibu, tetap semangat, nanti silakan kirim, jangan jabri ya, jangan jabri. Kenapa? Itu untuk inspirasi dan memotivasi teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain itu bisa mengambil pelajaran dari modul ajar Bapak Ibu. Silakan nanti dikirim ke grup, nanti saya komentari di grup, sehingga kalau memang ada terjadi kesalahan yang sama, itu nanti Bapak Ibu yang lain juga tahu, oh kalau seperti itu salah, yang benar seperti ini, gitu ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Saya prediksi ini nanti saya perkirakan untuk pertemuan kedua nanti insya Allah sudah selesai semua ya. Gitu ya. Bu Niwayan aja sudah mulai sedikit tadi sudah selesai ya. Oke, Bu Wahyu juga begitu tadi.
Oke, seperti itu saya kembalikan ke Bu Susi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beristirahat Bapak Ibu ya. Silakan Bu Susi. Ya. Terima kasih Pak Ilmi. Alhamdulillah ya pada malam hari ini belajar kita telah selesai dan jika Ibu Bapak yang telah selesai dengan modul ajarnya mungkin ya Pak Ilmi bisa nanti dikirim di grup, nanti bisa dikoreksi oleh Pak Ilmi. Seperti itu. Malam hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih telah hadir belajar bersama di Rumah Guru Sejahtera. Selamat beristirahat. Ya. Selamat beristirahat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ya, malam hari ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam.